Bupati Balangan buka sosialisasi pencegahan korupsi di peringatan Hakordia 2022. Ekspos akhir kajian prastadi kelayakan Jalan Balangan Kota Baru. Evaluasi kinerja Pokjanal Posyandu Balangan adakan rapat koordinasi. DAD Balangan gelar diskusi bersama dukung pembangunan daerah. Tingkatkan produksi pertanian, DKP 3 Balangan gelar tanam padi serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022. Sekaligus menggelar sosialisasi tentang pencegahan korupsi yang secara resmi dibuka oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 12 Desember 2022. Pemkab Balangan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022, sekaligus menggelar sosialisasi tentang pencegahan korupsi yang secara resmi dibuka oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 12 Desember 2022. Hadir pula pada acara ini unsur Forkopimda, seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Balangan, dan narasumber yakni Kasipitsus Kejaksaan Negeri Balangan Fandi Ardiansyah. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini, Kabupaten Balangan dikategorikan dalam zona hijau terkait dengan pencegahan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Abdul Hadi meminta tidak ada praktek KKN dan menciptakan budaya anti korupsi di Kabupaten Balangan. Ditegaskan Abdul Hadi, pencegahan dan pemberantasan korupsi juga tidak akan efektif kalau berjalan sendiri-sendiri, oleh karenanya semua pihak harus saling mendukung dan bersinergi. Sementara itu, selaku narasumber Kasipitsus Kejari Balangan, Fandi Ardiansyah juga menyampaikan agar pemerintah daerah dan SKPD mengerti tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing agar terhindar dari penyelewengan keuangan negara. Kita melakukan sosialisasi ini kan hampir tiap tahun kita melakukan sosialisasi bertujuan supaya pemerintah daerah Balangan ini, kemudian SKPD ini mengerti tupoksi masing-masing dari tugasnya. Nantinya kalau ada tender maupun ada pengadaan jadi PPK maupun jadi yang lain-lain, itu tahu tupoksinya. Itu aja, karena tupoksi inilah yang sangat penting dalam rangka untuk tender seperti apa. Kalau sudah melakukan suatu tupoksinya, insya Allah tidak akan ada penyelewengan keuangan negara, tidak akan ada seperti itu. Fandi juga mengatakan sebagai daerah termuda di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan akan lebih maju dalam menjalankan program pembangunan dengan terus bersinergi dengan APH atau aparat penegak hukum. Harapan kedepannya Balangan sebagai daerah yang termuda di Kalimantan Selatan lebih bisa maju, kemudian bersinergi dengan kami selaku APH dengan Pak Kris dari kepolisian agar selalu bersinergi terus agar jauh dari perbuatan tercela. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan perbuatan tercela untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Dilansir situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tema Hakordia 2022 adalah Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Melalui tema ini, KPK ingin mengajak dan memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi. Memberantas korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat di negeri ini tanpa terkecuali. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bapedalitbang Kabupaten Balangan menyelenggarakan rapat penyampaian hasil ekspos akhir kajian prastadi kelayakan Jalan Balangan, Kota Baru. Kerjasama pemerintah Kabupaten Balangan dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan di Aula 3 Bapedalitbang Balangan, Parigi Selatan, Senin 12 Desember 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kabupaten Balangan menyelenggarakan rapat penyampaian hasil ekspos akhir kajian prastudi kelayakan Jalan Balangan Kota Baru, kerjasama Pemkab Balangan dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan di Aula 3 Bapedalitbang Balangan, Parigi Selatan, Senin 12 Desember 2022. Hadir dalam acara Kepala Bapedalitbang Balangan Rahmadi Yusni, Koordinator Tenaga Ahli Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan M. Arif Anwar, Tim Peneliti Ahli Pengembangan Wilayah Balangan Diah Nugrahini, Camat Haleng Rusmin Nuryadin, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Kajian prastudi dilatar belakangi oleh upaya Pemkab Balangan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dengan pembangunan jaringan jalan sebagai urat nadi perekonomian. Kepala Bapedalitbang Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan terkait hasil ekspos terakhir kelayakan Jalan Balangan Kota Baru, secara umum rekomendasinya sangat layak untuk dikembangkan. Dari hasil ekspos tadi, Balangan itu hanya 14,3 km, terus dari Kota Barunya sekitar 18 km. Jadi kita dari kabupaten kita ke Balangan tuh hanya 32,98 km sudah sampai kita Kota Baru. Kalau target selesai studi kelayakannya kapan nih Pak? Kalau dia kan gini tahapannya, ada prastadi, ada studi, ada nanti DID. Nah, kalau untuk nextnya atau berikutnya barangkali kita akan konsul dulu arahan kebijakan pimpinan dan juga terkait dengan regulasi-regulasi yang luas terkait dengan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Arifnya dari tim peneliti. Kalau dari Pemkab Balangan sini harapan gimana Pak? Ya harapan ini tentu sesuai dengan visi misi Pak Bupati ya, di visi ke-5 ya Bu ya. Kita terkait membuka interkonektivitas. Ya tentu sangat berharap ini bisa terrealisasi. Dan kajian tadi sangat detail saya lihat. Kajian tadi menghitung dari sisi aspek hukum, aspek sosiologi, aspek ekonomi, aspek sosial masyarakat. Adapun untuk kendala ditambahkan Rahmadi yaitu hanya dari regulasi terkait dengan lahan hutan lindung. Rahmadi juga mengharapkan kajian ini dapat ditindaklanjuti dan segera terrealisasi karena pelaksananya sesuai dengan visi misi Bupati Balangan terkait membuka interkonektivitas. Pada kesempatan tersebut, Koordinator Tenaga Ahli Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, M. Arif Anwar juga mengungkapkan bahwa dilihat dari berbagai aspek, studi ini layak dilanjutkan. Secara keseluruhan itu hasilnya adalah layak Bu untuk dilanjutkan dalam penyusunan feasibility study Bu. Jadi kan tahapannya dari pra-FS, kemudian FS, kemudian DED, kemudian pembangunan fisik. Jadi ini adalah langkah awal dalam saat ini adalah pra-FS. Jadi hasil dari pra-FS ini menunjukkan bahwa layak untuk dilanjutkan ke FS, Bu. Terakhir disampaikan oleh peneliti ahli pengembangan wilayah Balangan, Diah Nugrahini juga menyampaikan terkait hasil jarak yang diperoleh melalui GPS Savior dapat dilihat adanya percepatan jarak tempuh antara Balangan dan Kota Baru. Untuk jarak tersebut diperoleh dari tracing GPS teman-teman surveyor. Untuk wilayah Balangan adalah dari desa Mamigang melalui Sawang, kemudian ke Singsingan, untuk kemudian itu masih wilayah Balangan, untuk kemudian ke Wayuanin, terus habis itu ada melalui 2 anak sungai, terus untuk sampai di KM 41 Batuah. Nah di KM 41 Batuah Kota Baru itu sudah jalan raya. Jadi sebenarnya peluangnya besar sekali kalau misalkan memang itu bisa terhubung. Dalam hal ini adalah meningkatkan perekonomian untuk kedua wilayah. Dari hasil ekspos tersebut untuk jalan di wilayah Balangan sepanjang 14,3 km, kemudian wilayah Kota Baru sekitar 18 km. Jadi dari Kabupaten Balangan menuju Kabupaten Kota Baru hanya menempuh jarak sekitar 32 km.
Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi kelompok kerja operasional Posyandu Kabupaten Balangan di Aula Dinkes PPKB, Paringin Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi kelompok kerja operasional atau Pokjanal Posyandu Kabupaten Balangan di Aula Dinkes P2KB Paringin Selatan, Senin 12 Desember 2022. Pada rapat koordinasi ini juga dihadiri OPD lintas sektoral diantaranya tim penggerak PKK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian. Disampaikan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Balangan, Ainun Faridah, bahwa kegiatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan posyandu di Kabupaten Balangan. Kegiatan hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten, yang mana tujuannya dari kegiatan kita pada hari ini adalah mengevaluasi kinerja kita untuk pelaksanaan posyandu di Kabupaten Balangan. Ainun menambahkan bahwa sudah dilaksanakan penilaian posyandu, baik itu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, di mana untuk tingkat provinsi posyandu Kabupaten Balangan yang diwakili oleh Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan mendapatkan juara 2. Dan kita melaksanakan penilaian posyandu tingkat kabupaten tahun 2022, yang mana kita sudah mendapatkan juara 1, 2, 3, yang mana juara 1 diwakili oleh Desa Liu, Kecamatan Halong, dan nomor 2 itu Desa Sirap, Kecamatan Juai, dan ketiga Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi. Ainun juga mengharapkan kegiatan posyandu yang ada di Kabupaten Balangan terus meningkat sekaligus pula meningkatkan kesehatan keluarga, terutama kesehatan ibu, bayi, balita yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan juga tim Pokjanal Posyandu yang ada di Kabupaten Balangan. Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes P2KB Balangan, Miss Buwana Olva, juga menambahkan kedepannya tim Pokjanal Posyandu diharapkan bisa berkoordinasi dengan lintas sektor karena posyandu bukan hanya milik kesehatan. Jadi besar harapan kami yang terlibat dalam tim Pokjanal Posyandu Kabupaten bisa ikut serta dalam hal bagaimana peningkatan pelayanan yang ada di posyandu, bagaimana peningkatan serata yang ada di posyandu, dan bagaimana posyandu kita itu bisa disebutkan sebagai posyandu aktif. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Adat Dayak Kabupaten Balangan menggelar diskusi bersama lembaga adat Dayak, pemerintah desa, serta Forkopimda Balangan di Room Meeting Ar-Raudah Paringin, Selasa 13 Desember 2022. Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Balangan menggelar diskusi bersama lembaga adat Dayak, pemerintah desa, serta Forkopimda Balangan di Room Meeting Ar-Raudah Paringin, Selasa 13 Desember 2022. Ketua DAD Balangan Mandan dalam sambutannya menyampaikan tujuan digelarnya diskusi bersama, yakni untuk membangun kebersamaan sekaligus dukungan terhadap pembangunan daerah. Melalui diskusi tersebut, Mandan mengharapkan tercapainya kesepakatan bersama dalam menuju langkah pembangunan Kabupaten Balangan ke depan. Sementara itu, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Balangan, Hasmiati, menyampaikan sepanjang Jalan Ayani di Balangan merupakan perlintasan yang strategis baik antar kabupaten maupun provinsi. Hasmiati menambahkan potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya, jajaran Pemkab Balangan saat ini sedang berupaya untuk menunjang dan merealisasikan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang gerbang IKN. Pada kesempatan ini, Hasmiati juga mengajak kepada semua pihak agar bersama-sama berusaha memperjuangkan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Balangan.
Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Diusulkan ke Kementerian Pak, nanti baru ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menggelar aksi tanam padi serentak di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Rabu 14 Desember 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 menggelar aksi tanam padi serentak di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Rabu 14 Desember 2022. Tanam padi serentak ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir dampak serangan hama atau penyakit di pertanaman padi, sekaligus dapat meringankan biaya produksi. Penanaman padi serentak dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama unsur Forkopimda dan tim pengendali inflasi serta kelompok tani Bintang Timur 4 Desa Muara Jaya. Abdul Hadi mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mengendalikan inflasi yang sedang terjadi di Kabupaten Balangan. Insya Allah, ke depan fokus kita adalah pertanian perkebunan, baik infrastruktur jalannya, jalan usaha tani, jalan produksi, maupun alat-alat yang diperlukan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pertanian Kabupaten Balangan. Usai penanaman padi serentak, Bupati Balangan bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan penyerahan bantuan Al-Sintan kepada para kelompok tani di Kecamatan Awayan dan meninjau kegiatan bazar pangan murah. Ia berharap dari kegiatan ini dapat tercipta sinergitas positif antara semua pemangku kepentingan serta seluruh komponen masyarakat, khususnya petani yang menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan.